Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul korelasi faktor transkripsi C-rel dengan sel tract FOXP3 plus dan keterkaitannya dengan kadar seng dan vitamin D pada preeklamsia. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Noroyono Wibowo SPOG Konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Bowo. Terima kasih Pak Dekan. Saudara calon dokter, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Noroyono Wibowo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut dengan judul korelasi faktor transkripsi C-rel dengan sel T-rex FOXP3 dan keterkaitannya dengan kadar seng dan vitamin D pada preeklamsia. Seperti yang kita tahu bahwa preeklamsia adalah kelainan multisistem, yaitu ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada ibu hamil setelah usia 20 minggu yang bisa disertai dengan gangguan organ dan gangguan pertumbuhan janin yang terjadi pada 2-5% pada ibu hamil dan merupakan salah satu penyebab mortalitas dan mobilitas tertinggi. Vigo mencatat setiap tahunnya di seluruh dunia didapatkan 76.000 perempuan meninggal dan 500.000 bayi meninggal akibat preeklamsia. Secara singkat, patomekanisme preeklamsia bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan imunologi, kemudian ada faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor maternal yang menyebabkan adanya gangguan plasentasi, sehingga terjadi plasenta hipoperfusi dan terjadinya pelepasan faktor plasenta, sehingga menyebabkan gejala klinis seperti vasospasme, bocornya kapiler, koagulasi yang akhirnya menunjukkan manifestasi klinis preeklamsia. Pada penelitian ini, kami mengkhususkan untuk mempelajari maturasi dan diferensiasi sel T helper 1, T helper 2, T helper 17, dan Treg, yaitu yang seperti kita tahu bahwa pada saat kehamilan dan pada saat preeklamsi terdapat peningkatan kadar TNF-alfa yang kemudian akan berikatan dengan reseptornya di sel T yang kemudian akan mengaktifasi NF-kappa B yang sehingga terjadi fosforilasi IKB sehingga lepasnya C-rel dan rel-A untuk masuk ke dalam inti sel untuk memulai transkripsi Tibet untuk T helper 1, Kata3 untuk T helper 2, ROR gamma GT untuk T helper 17, dan FOXP3 untuk Treg. Untuk faktor nutrisi yang kami teliti adalah seng yang masuk ke dalam sitoplasma yang dapat bekerja secara mandiri untuk menekan NF-kappa B sehingga tidak terjadi transkripsi faktor transkripsi Tibet, Kata3, ROR gamma GT, dan FOXP3. Seng juga bisa bekerja dengan menekan ROS sehingga tidak terjadi pengaktifan efek kappa B. Selain itu, seng dapat bekerja melalui protein A20 untuk menekan ROS atau menekan kerja NF-kappa B. Demikian juga dengan vitamin D yang masuk ke dalam sitoplasma, kemudian berikatan dengan VDR yang bekerja menekan NF-kappa B atau menekan secara langsung C-rel dan rel-A pada proses transkripsi. Sebagai rumusan masalah bahwa seperti kita tahu bahwa kehamilan dan preeklamsi terdapat peningkatan kadar TNF-alfa atau inflamasi yang mengaktifasi sel T yang kemudian mengaktifasi NF-kappa B untuk menghasilkan sitokin, di mana pada preeklamsia sitokin inflamasi lebih tinggi dari antiinflamasi. Seperti yang kita tahu bahwa nutrisi diketahui dapat memodulasi NF-kappa B dan terdapat kelainan-kelainan yang berhubungan dengan gangguan diferensiasi dan maturasi sel T, terutama sel Treg itu berhubungan dengan defisiensi C-rel dan rel-A. Pada saat ini belum diketahuinya korelasi C-rel dengan sel Treg dan korelasi nutrisi C-rel yang mempengaruhi pergeseran perbandingan kelompok sel T pada preeklamsia. Sehingga didapatkan pertanyaan penelitian bagaimana korelasi C-rel terhadap diferensiasi dan maturasi sel Treg, FOXP3 positif, dan korelasi seng protein A20, seng, vitamin D, dan VDR terhadap C-rel pada hamil normal, preeklamsia awitan dini, dan preeklamsia awitan lambat. Dengan hipotesisnya, C-rel berkorelasi dengan jumlah sel Treg,
pada preeklamsi dibanding hamil normal, vitamin D, VDR, seng, dan protein A20 berkorelasi dengan viral pada preeklamsia dibandingkan hamil normal. Dengan tujuan umum mengungkap patogenesis preeklamsia dari aspek imunologi, terutama mengetahui diferensiasi sel T dan hubungannya dengan faktor transkripsi MFKP dan pengaruh kadar seng dan vitamin D. Tujuan khususnya sebagai berikut. Dengan metode penelitian sebagai berikut, dengan desain penelitiannya potong lintang, kami mengambil sampel dari 16 pasien tiap kelompok, total 48 pasien untuk dilakukan flow cytometry dan pengambilan darah untuk pengecekan zinc dan vitamin D melalui ELISA dan immunoassay. Dengan alur penelitian sebagai berikut. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan karakteristik ibu hamil ternyata pada ketiga kelompok tidak ada perbedaan bermakna pada kelompok usia, riwayat DM, preeklamsi, hipertensi, dan kehamilan ganda. Untuk usia kehamilan, median preeklamsi awitan dini didapatkan di usia 31 minggu, sedangkan untuk preeklamsi awitan lambat dan aterem pada usia 38 minggu. Jelas tekanan darah sistolik pada preeklamsi awitan dini lebih tinggi dibanding kedua kelompok. Untuk perbandingan hasil laboratorium pada preeklamsi, yaitu preeklamsi awitan dini dan lambat, didapatkan leukositosis dan limfopenia berbeda bermakna dibanding kehamilan aterem. Untuk jumlah sel T helper 1, T helper 2, T helper 17, dan FOXP3, dan demikian rasio T helper 1 dan T helper 2 didapatkan tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok. Untuk rasio T helper 17 dan Treg didapatkan pada kelompok preeklamsi meningkat dibanding kehamilan aterem. Untuk jumlah seng pada ketiga kelompok berkisar pada range normal, namun tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok. Untuk vitamin D, kadarnya lebih rendah daripada kadar normal, namun tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok. Untuk menjelaskan bahwa leukositosis yang terjadi pada preeklamsia memang terjadi akibat peningkatan respon inflamasi, dan leukositosis tersebut memiliki nilai prediktif yang buruk untuk preeklamsia. Demikian juga untuk limfopenia, sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pada preeklamsia ditemukan memang terdapat penurunan limfosit akibat apoptosis, terutama turunnya presentasi Treg. Untuk peningkatan rasio T helper 17 dan Treg, sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa hal itu disebabkan oleh hipoksia dan menyebabkan kegagalan angiogenesis dan remodeling arteri spiralis. Untuk hasil vitamin D yang tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok, hal ini disebabkan salah satu kelemahan penelitian ini karena tidak ada pengajian faktor metabolik dan suplementasi pada ketiga kelompok, dan seperti yang kita tahu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kadar vitamin D di dalam darah. Selain itu, menurut Hummel dan kawan-kawan dikatakan zat aktif yang bekerja sebagai antiinflamasi adalah 125-OH2D. Dan hal itu diperkuat oleh penelitian Mangin DKK bahwa kadar 125-OH2D yang dapat menunjukkan kadar nutrisi. Subrikov menyatakan bahwa 125-OH2D total memiliki korelasi terbaik dengan sistem endokrin vitamin D dan aktivasi target sel potensial dari VDR. Bila kita ingin menggunakan kadar vitamin 25-OH-D sebagai indikator status vitamin D sepanjang kehamilan, digunakan lebih baik menggunakan vitamin D 25-OH bebas lebih presisi dibanding 25-OH-D total. Untuk kadar seng yang tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok, sama halnya dengan vitamin D, kami tidak menganalisis faktor metabolik dan suplementasi, namun pada dasarnya seng di dalam serum itu hanya mencerminkan sebagian kecil dari total seng seluruh tubuh, dan seng itu memang dipertahankan rendah di dalam serum dan kadarnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan seng itu sendiri, bisa disebabkan oleh inflamasi dan ikatan dengan proteinnya. Dan seng ini merupakan nutrisi yang tidak memiliki cadangan di dalam tubuh, sehingga perubahan dalam plasma atau serum sangat cepat dan bisa dipengaruhi secara sementara oleh asupan makanan dan katabolisme. Sehingga menurut Diana Gisawa, pemeriksaan kadar seng perlu dikonfirmasi untuk mengetahui adanya defisiensi seng pada kasus yang dicurigai defisiensi, namun kadar serumnya normal. Untuk jumlah faktor transkripsi protein A20 VDR pada sel T, pada ketiga kelompok tidak berbeda bermakna, kecuali kadar sirel pada T helper 1 itu lebih rendah pada preeklamsi awitan dini, dan kadar protein A20 pada T helper 17 lebih tinggi pada preeklamsi awitan dini. Hal ini bagaimana menjelaskan kadar sirel yang rendah namun ekspresi Tibet yang normal. Ternyata memang ekspresi Tibet itu lebih dipengaruhi oleh aktivitas sterol A. Namun ekspresi Tibet disertai dengan defisiensi sirel atau tanpa adanya sirel dapat menyebabkan jumlah interferon gamma yang menurun. Hal ini yang mungkin berhubungan dengan patomekanisme terjadinya preeklamsia, karena pada kondisi inflamasi tertentu interferon gamma itu bersifat menginhibisi T helper 17 dan meningkatkan Treg yang berfungsi untuk meningkatkan invasi
dan angiogenesis pada implantasi. Kemudian untuk jumlah protein A20 pada sel T helper 17 yang tinggi pada preeklamsia awitan dini, jelas karena protein A20 adalah negatif regulator NF-kappa B. Hal ini menunjukkan bahwa pada preeklamsia awitan dini terdapat inflamasi yang sangat tinggi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian saya menggunakan analisis jalur di mana untuk melihat korelasi antara seng, protein A20, yang kemudian berkorelasi terhadap sirel dan rel A, kemudian sirel dan rel A berkorelasi terhadap sel T. Demikian vitamin D berkorelasi dengan VDR, kemudian VDR berkorelasi terhadap sirel dan rel A, sirel berkorelasi dengan rel A berkorelasi dengan sel T. Maaf. Untuk angka yang dituliskan R merupakan koefisien korelasi. Semakin mendekati 1 berarti memiliki korelasi yang sangat kuat. Dan P berupa nilai kemaknaan. Dengan R kuadrat adalah koefisien determinasi, yaitu adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar variabel independen, yaitu sel T, dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu variabel outcome, yaitu kehamilan normal, preeklamsia awitan dini atau preeklamsia awitan lambat. Saya menyederhanakan angka-angka yang saya analisis menggunakan Smart PLS ke dalam diagram bentuk yang seperti tadi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian korelasi sirel terhadap sel Treg pada preeklamsia awitan dini, awitan lambat dan kehamilan normal, ini merupakan gambar diagram, 3 diagram yang menunjukkan komponen nutrisi sirel dan rel A dengan sel Treg. Kita hanya melihat bagian korelasi sirel terhadap Fox-Petri Treg. Di sini didapatkan pada kehamilan normal dan preeklamsia awitan lambat tidak didapatkan korelasi yang kuat atau yang korelasi yang bermakna. Pada preeklamsia awitan dini didapatkan nilai R 0,6 dan nilai kemaknaannya P 0,060. Di sini peneliti mempertimbangkan korelasi ini sebagai korelasi yang bermakna karena nilai P mendekati 0,05 dan R-nya lebih dari 0,5. Untuk menjawab pertanyaan penelitian korelasi kadar seng, vitamin D, dan protein pengaturnya yaitu protein A20 dan VDR terhadap sirel pada preeklamsia awitan dini, preeklamsia awitan lambat, dan kehamilan normal, kita harus menganalisis menggunakan masing-masing sel dalam sel diagram pada sel T, keempat sel T, yaitu yang pertama, ini merupakan diagram korelasi komponen nutrisi sirel dan rel A dengan sel T helper 1. Di sini yang kita lihat adalah pertama, koefisien korelasi R determinan di sini T helper 1 dapat menjelaskan terjadinya kehamilan normal sebesar 49,4%. Dan sedangkan pada diagram preeklamsia awitan dini dan preeklamsia awitan lambat dengan koefisien determinasi sekitar 11 dan 9,8%. Pada diagram model kehamilan normal di sini didapatkan bahwa vitamin D berkorelasi positif sedang terhadap VDR, kemudian sirel berkorelasi negatif kuat terhadap T helper 1. Nah, untuk sel T helper 2 di sini tidak didapatkan koefisien determinan yang cukup tinggi, masing-masing pada kehamilan normal ternyata T helper 2 hanya mempengaruhi sebesar 5,4%, T helper 2 6,8 dan pada preeklamsia awitan lambat sebesar 1%. Namun didapatkan korelasi positif sedang antara VDR dengan sirel pada preeklamsia awitan dini dan preeklamsia awitan lambat. Untuk sel T helper 17 di sini didapatkan pada kehamilan normal koefisien determinansinya cukup tinggi yaitu T helper 17 dapat menjelaskan terjadinya kehamilan normal sebesar 32% dan sisanya diterangkan oleh faktor yang lain. Untuk pada preeklamsia awitan dini sel T helper 17 dapat menjelaskan terjadinya preeklamsia awitan dini sebesar 41,8. Untuk preeklamsia awitan lambat koefisien determinasinya cukup rendah yaitu 2,5%. Pada model kehamilan normal didapatkan korelasi positif sedang VDR terhadap sirel, kemudian rel A berkorelasi positif kuat terhadap sel T helper 17. Untuk preeklamsia awitan dini didapatkan korelasi negatif kuat dari protein A20 terhadap rel A, kemudian dan terhadap sirel, dan rel A berkorelasi negatif kuat terhadap sel T helper 17. Untuk preeklamsia awitan lambat di sini didapatkan korelasi positif sedang antara VDR dan sirel. Yang terakhir adalah korelasi komponen pada sel Treg. Di sini koefisien determinan yang paling tinggi adalah pada sel Treg dapat menjelaskan terjadinya preeklamsia awitan dini sebesar 38%.
38,4% pada model preeklamsi awitan dini. Untuk kehamilan normal meskipun koefisien determinasinya rendah, namun didapatkan memang ada korelasi positif sedang vitamin D terhadap VDR, kemudian berkorelasi terhadap jumlah sirel, dan berkorelasi negatif terhadap RLA, meskipun korelasi tidak terlalu bermakna terhadap T-reg. Untuk preeklamsi awitan lambat tidak didapatkan korelasi. Nah, pada preeklamsi awitan dini didapatkan bahwa VDR berkorelasi negatif lemah dan berkorelasi positif sedang terhadap sirel, kemudian sirel berkorelasi positif kuat terhadap jumlah FOXP3. Nah, dengan hasil-hasil tersebut didapatkan bahwa sirel berkorelasi positif kuat sebesar 0,6 dengan sel T-reg pada kehamilan dengan preeklamsi awitan dini. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa dikatakan hilangnya faktor sirel dapat menyebabkan penurunan jumlah sel T-reg perifer dan timus, dan sirel sangat diperlukan dalam perkembangan sel T-reg FOXP3. Selain sirel diperlukan juga RLA diperlukan dalam aktivasi dan stabilisasi sel T-reg. Dan untuk korelasi vitamin D dengan sirel hanya ditemukan dalam sel T-reg pada kehamilan normal saja. Hasil korelasi yang rendah ini kemungkinan karena disebabkan oleh kadar vitamin D yang diperiksa adalah vitamin D25OH. Seperti yang kita tahu bahwa hormon yang aktif adalah 1,25-OH2D. Dan memang vitamin D sudah pasti bersifat meningkatkan angiogenesis, meningkatkan keberhasilan kehamilan, bersifat antiinflamasi. Untuk korelasi VDR dan sirel, mungkin korelasi vitamin D terhadap sirel bisa diwakilkan dari korelasi VDR dengan sirel karena ditemukan korelasi VDR terhadap sirel pada sel T helper 2 dan sel T-reg pada preeklamsi awitan dini. Pada awitan lambat ditemukan korelasi pada sel T helper 2 dan T helper 17, dan pada kehamilan normal VDR berkorelasi dengan sirel pada sel T helper 17 dan sel T-reg. Hal ini memang berarti VDR berperan dalam modulasi sirel untuk pengaturan sel T. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa memang VDR dalam tidak dimunculkan pada kadar rendah pada sel CD4 yang dorman dan meningkat sampai 5 kali, bahkan bila ada paparan kalsitriol kronik dapat mengamplifikasi signal VDR dan memodulasi sel T. Untuk korelasi seng dan sirel tidak didapatkan korelasi di dalam sel T, kemungkinan karena jumlah seng yang di dalam darah tidak menunjukkan keadaan defisiensi yang sesungguhnya karena kami tidak melakukan koreksi jumlah seng dalam darah. Padahal sejak dari literatur sebelumnya, seng itu sangat diperlukan dalam perkembangan dan proliferasi sel T dan juga mempengaruhi fungsi sel T. Untuk korelasi protein A20 dengan sirel, jelas bahwa protein A20 yang merupakan negatif regulator terhadap NF-kappa B berkorelasi negatif kuat pada sel T helper 17, dan ditemukan juga ada korelasi negatif kuat terhadap RLA pada sel T helper 17 pada preeklamsi awitan dini. Dari hasil diagram-diagram tersebut kami menyimpulkan ada dua patomekanisme yang kami dapatkan, yaitu pertama patomekanisme kehamilan normal, di mana patomekanisme ini dapat menerangkan terjadinya kehamilan normal dari sel T helper 1 sebesar 49,4% dan sel T helper 17 mempengaruhi kurang lebih 32,8% melalui jalur vitamin D yang kemudian berkorelasi positif dengan VDR, berkorelasi negatif dengan sirel, dan kemudian berkorelasi dengan T-bed. Ini bila didapatkan kadar vitamin D yang cukup tinggi di dalam darah, ini akan berkorelasi dengan jumlah sirel yang rendah. Kadar jumlah sirel yang rendah ini akan berkorelasi negatif dengan T-bed, yang berarti jumlah T helper 1 akan meningkat. Dan demikian juga pada sel T helper 17, kadar vitamin D yang tinggi ini berkorelasi positif terhadap RLA dan sirel yang kemudian akan berkorelasi positif terhadap ROR gamma GP. Berarti bila didapatkan kadar vitamin D yang tinggi, kemungkinan besar akan didapatkan berkorelasi dengan jumlah sel T helper 17 yang tinggi. Pada kehamilan normal, ternyata pada trimester terakhir memang kadar sel T helper 1 dan T helper 17 akan meningkat dalam rangka untuk mempersiapkan proses persalinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pasien normal, vitamin D adalah modulator sel imun yang berhubungan dengan keadaan sel T helper 1 dan T helper 17 pada trimester akhir untuk persiapan proses awal persalinan. Untuk patomekanisme preeklamsi awitan yang kedua adalah patomekanisme preeklamsi awitan dini, di mana sel T-reg dapat menjelaskan atau memberi pengaruh terhadap preeklamsi awitan dini sebesar 38%, dan sel T helper 17 memberi pengaruh
mendapat menjelaskan sebesar 41,8%, di mana jalur dari T-REC yaitu vitamin D berkorelasi positif terhadap VDR, kemudian memiliki korelasi positif terhadap kadar siral dan berkorelasi terhadap FOXP3, di mana bila didapatkan kadar vitamin D yang rendah, maka kemungkinan besar akan berkorelasi dengan jumlah FOXP3 yang rendah, yang merupakan patomekanisme terjadinya preeklamsia awitan dini. Nah, untuk T helper 17 ditemukan bahwa protein A20 berkorelasi negatif terhadap REL-A, NF-kappa B, sesuai dengan penelitian sebelumnya. Namun, hal yang berbeda ditemukan di penelitian ini bahwa REL-A berkorelasi negatif terhadap ROR gamma GT. Padahal, pada penelitian sebelumnya bahwa REL-A itu berkorelasi positif dengan ROR gamma GT, di mana bila ada peningkatan REL-A, maka akan ditemukan peningkatan sel T helper 17 yang bersifat inflamasi. Kami berusaha mencari penjelasan dari fenomena ini. Ternyata dari penelitian sebelumnya, Perkins menjelaskan bahwa NF-kappa B itu memiliki fungsi ganda. Pada proses inflamasi, NF-kappa B selain bekerja pada fase inisiasi, jadi NF-kappa B juga memiliki peran dalam fase resolusi. Menurut Sugimoto, P65 dan siral diaktifkan sesaat setelah dimulainya inflamasi dan persiapan fase resolusi. Selama fase inflamasi, P50 selain menginduksi gen proinflamasi, juga akan menginduksi transkripsi siral yang mengontrol fase pemulihan dan resolusi. Akibat adanya fungsi ganda NF-kappa B ini, jadi didapatkan efek pemberian inhibitor NF-kappa B yang beragam. Dikatakan bahwa pemberian inhibitor NF-kappa B pada fase resolusi inflamasi dapat memperpanjang respon inflamasi dan mencegah apoptosis. Sehingga dari patomekanisme itu didapatkan bahwa korelasi negatif REL-A dengan sel T helper 17 ROR gamma GT preeklamsia awitan dini menunjukkan bahwa inflamasi yang terjadi pada preeklamsia awitan dini itu terjadi pada usia yang kehamilan yang lebih awal. Sedangkan korelasi positif REL-A dengan sel T helper 17 ROR gamma GT pada hamil normal itu menunjukkan inflamasi yang baru saja terjadi untuk persiapan persalinan. Maaf, Prof. Sebagai simpulan, siral berkorelasi positif kuat dengan sel T-REC pada pasien preeklamsia awitan dini. Kadar vitamin D25-OHD berkorelasi positif lemah dengan siral pada pasien normal. Didapatkan berbagai korelasi positif kadar VDR dan siral. Kadar seng tidak berkorelasi dengan siral pada sel T pasien normal preeklamsia awitan dini dan lambat. Kadar protein A20 berkorelasi negatif kuat dengan siral pada sel T helper 17 pada pasien preeklamsia awitan dini. Sebagai saran untuk penerapan bahwa vitamin D diperlukan untuk memodulasi siral untuk meningkatkan sel T-REC dalam rangka pencegahan dan pengendalian preeklamsia. VDR dapat mewakili gambaran aktivitas vitamin D di dalam sel. VDR memodulasi NF-kappa B pada sel T. Modulator NF-kappa B dapat diberikan sejak awal kehamilan untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Kadar seng dan vitamin D25-OHD dalam darah tidak selalu dapat mewakili tingkat nutrisi dan aktivitas antiinflamasi. Untuk bidang akademik, bahwa NF-kappa B bekerja secara kompleks pada kehamilan normal dan preeklamsia. Bahwa patomekanisme preeklamsia awitan dini adalah inflamasi kronik dengan ketidakseimbangan sel T helper 17 dan T-REC. Pada pasien preeklamsia awitan lambat, ketidakseimbangan sel imun dan ketidakseimbangan aktivitas sel imun juga terjadi, namun bukan faktor yang utama. Dan yang terakhir, interpretasi kadar vitamin D dan seng serum harus mempertimbangkan faktor metabolik dan kondisi inflamasi pasien. Sebagai saran, penelitian dapat dilanjutkan dengan metode cohort untuk menambahkan analisis faktor metabolik, data suplementasi, dan kondisi inflamasi pasien, serta gambaran aktivitas sel T helper dan NF-kappa B yang lengkap, yaitu penilaian aktivitas dari jumlah sitokin yang dihasilkan, baik di perifer dan DESI2, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai preeklamsia. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Liva Wijaya. Baik, sebelum saya minta para penguji untuk menyampaikan paparan atau menyampaikan pertanyaan dan sanggahan, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menerima pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Siap, Prof. Terima kasih. Siap, Prof. Baik, ya. Terima kasih. Baik, saya beri kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Arif Haryalsyam sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Liva Wijaya dan keluarga atas selesai penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini.
Pertanyaan saya sehubungan dengan judul disertasi Anda tentang hubungan faktor sirel, sel Treg, kadar seng, vitamin D pada preeklamsi. Ya. Dengan hasil kesimpulan secara umum adalah didapatkan hubungan atau korelasi antara sirel, vitamin D, dan juga Treg pada kelompok bisa pasien normal, bisa preeklamsi awitan dini maupun awitan lanjut. Serta juga ditemukan kadar hubungan protein A20. Tetapi tidak ada hubungan pada kadar seng. Variabel-variabel tadi ada yang pada normal, pada yang awitan dini, awitan lanjut. Tapi secara umum kelihatan kadar daripada tadi yang telah saya sebutkan, sirel, vitamin D, Treg, kadar seng maupun kadar A20 itu ada hubungannya dengan pasien normal atau awitan lanjut atau awitan dini. Dan Anda telah menyampaikan patomekanisme tadi, sel Treg dan T helper pada awitan dini maupun awitan lanjut pada gambar 5.2. Pertanyaan saya adalah, kalau bisa bagaimana pendapat dokter dari seluruh pemeriksaan yang telah dikerjakan ya, daripada faktor sirel, Treg, seng, vitamin D dan kadar protein A20 itu sebetulnya apabila dilihat mana yang paling tinggi faktornya, atau faktor apa yang paling berperan dari tadi yang telah saya sebutkan terhadap hubungannya dengan patomekanisme preeklamsi ya, berdasarkan penelitian Anda. Jadi dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang telah diajukan, sebetulnya faktor mana yang paling berperan atau paling kuat yang mempunyai pengaruh terhadap patomekanisme preeklamsi ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi yang ingin dilihat kekuatan daripada faktor-faktor yang telah tadi Anda sebutkan. Yang mana yang paling tinggi faktor tadi yang telah sebutkan yang sangat berpengaruh terhadap patofisiologi daripada preeklamsi, baik awitan dini maupun awitan lanjut. Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua, untuk memahami mekanisme preeklamsi, dokter menyebutkan kelemahan penelitian ini adalah tidak mengamati sitokinflamasi maupun sel T di plasenta. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa dijelaskan lebih spesifik inflamasi maupun sel T apa yang akan dokter sarankan, usulkan dalam rangka melengkapi pemahaman patofisiologi preeklamsi. Demikian pertanyaan saya. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, mengenai faktor yang paling berperan pada patomekanisme terjadinya preeklamsi awitan dini, kalau dilihat dari penelitian ini, Prof, memang ada faktor rendahnya sirel pada T helper 1. Kemudian ada peningkatan protein A20 pada sel T helper 17 dan ada peningkatan rasio sel T helper 17 dan Treg. Kalau apabila dilihat dari ketiga faktor tersebut, memang, dan saya sudah di luar penelitian ini, saya sudah melakukan penghitungan mengenai area under curve, memang paling berperan adalah rasio T helper 17 dan Treg, dan untuk protein A20 dan di dalam sel T helper 17 yang meningkat itu mengindikasikan adanya kadar inflamasi yang sangat tinggi pada preeklamsi awitan dini. Untuk faktor yang sirel terhadap T helper 1 yang rendah pada preeklamsi awitan dini masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Apakah faktor ini memang berperan dalam patomekanisme preeklamsia, Prof. Begitu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua mengenai pemeriksaan yang untuk pemeriksaan lanjutan pada sitokin inflamasi dan plasenta. Di sini karena penelitian saya hanya menggunakan sampel sel darah perifer dan kemungkinan ada perbedaan jumlah sel T helper dan Treg pada
antara perifer dan DESI 2. Jadi kemungkinan paling baik adalah dilakukan pemeriksaan yang membandingkan antara kadar T sel T efektor dan sel Treg pada perifer dan DESI 2. Selain itu akan dinilai masing-masing sitokin yang spesifik, misalnya pada sel T helper 1 interferon gamma, kemudian sel T helper 2 interleukin 4, sel T helper 17 interleukin 17, dan sel Treg melihat adanya TGF beta. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik. Untuk yang pertanyaan nomor 1, apakah sama kekuatan faktor tadi yang telah Anda sebutkan menggunakan area under curve itu pada kelompok yang awitan dini maupun awitan lanjut? Untuk sel T helper 17 dan Treg ini sama, Prof. Jadi pada kelompok rasio T helper 17 dan Treg ini saya mencoba untuk menggunakan area under curve membandingkan antara preeklamsi awitan dini dibandingkan preeklamsi awitan lambat dan normal, atau pasien preeklamsi versus normal. Ini memiliki area under curve tidak berbeda jauh, sekitar 70%. Nah, yang menjadi faktor pembeda preeklamsi awitan dini dan preeklamsi awitan lambat adalah jumlah kadar protein A20 pada sel T helper 17 dan kadar siral pada T helper 1. Namun disayangkan area under curve pada siral T helper 1 itu hanya 20-30% saja, Prof. Untuk area under curve protein A20 pada sel T helper 17 preeklamsi awitan dini sekitar 70%, Prof. Hal tersebut saya sertakan pada paper yang saya submit di jurnal, Prof. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup, Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Rahayuning Dharma, SWPK konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Rahayuning. Terima kasih kepada Prof. Ari. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Liva ya, sudah menyelesaikan sampai sekarang bisa disertasi. Banyak kemajuan dibandingkan ujian-ujian terdahulu ya. Ini banyak sekali kemajuannya. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut ya. Pada penelitian ini, Dr. Liva kan menemukan adanya disregulasi sistem imun ya. Apakah disregulasi imun ini mempunyai hubungan dengan kegagalan invasi trofoblast? Pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai rasio T helper 17 per Treg. Pada kelompok preeklamsi awitan dini itu lebih tinggi secara bermakna dibandingkan kelompok wanita hamil normal. Apakah ini berarti bahwa toleransi imun itu berperan untuk terjadinya preeklamsi? Karena kita Treg itu kan peranannya pada toleransi imun. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil penelitian ini, apakah ada saran atau tindakan khusus untuk mencegah terjadinya preeklamsi? Silakan, Dr. Liva. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Rahayuning Dharma, spesialis patologi klinik konsultan BSC FAJT. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, disregulasi sistem imun apakah berhubungan dengan kegagalan invasi trofoblast? Ya, Prof, sesuai dengan penelitian ini di mana memang kadar T helper 17 dan Treg ini rasionya berubah, meningkat pada preeklamsi awitan dini, di mana peningkatan T helper 17 ini menunjukkan adanya inflamasi yang sangat tinggi, yaitu TNF-alpha yang sangat tinggi. Bila didapatkan kadar interleukin 17 yang sangat tinggi, ini akan menyebabkan pergeseran atau shift pergeseran sel, perubahan sel efektor dan Treg mengarah ke sel T helper 17, dan ini peningkatan interleukin 17 juga akan menekan faktor-faktor toleransi seperti interleukin 10, TGF beta, sehingga dan menurunkan produksi VEGF. Hal ini yang
berhubungan dengan kegagalan invasi trofoblast. Selain itu, dengan peningkatan TNF-alfa, ini akan menekan aktivitas Treg, dan turunnya TGF-beta juga dapat menekan jumlah aktivasi sel Treg. Nah, pada penelitian ini didapatkan rasio T helper 17 dan Treg yang meningkat, di mana sel dilihat dari hasil penelitian ini, sel T helper 17 memang tidak berbeda bermakna pada ketiga kelompok, namun kalau dilihat dari satu persatu, sel T helper 17-nya jumlahnya memang lebih tinggi dibanding kehamilan normal dan atau preeklamsia awitan lambat, dan jumlah sel Treg-nya juga lebih rendah dibanding kehamilan normal dan preeklamsia awitan lambat. Dan hal ini berperan sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa berperan terjadinya preeklamsia, Prof, karena menunjukkan tingginya kadar inflamasi pada saat implantasi yang diteruskan pada kehamilan yang akhirnya menyebabkan preeklamsia. Dan dari penelitian ini, saran untuk mencegah preeklamsia bahwa diketahuinya ada korelasi antara NF-kappa B terhadap Treg, diharapkan mencari modulator-modulator NF-kappa B yang dapat digunakan selama kehamilan untuk mengurangi terjadinya preeklamsia, Prof. Gitu. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Rahayu. Ya. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Iris Rengganis, BPD, Konsultan Alergi Imunologi, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Iris. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selamat pertama-tama ya pada Dr. Liva yang sudah berusaha keras untuk maju sampai tahap akhir. Ya, ini luar biasa ya penelitiannya. Ada beberapa pertanyaan yang saya yakin Dr. Liva sudah tidak asing lagi. Ya, pertanyaan pertama adalah pada penelitian ini zinc dan vitamin D pada preeklamsi pada 3 kelompok gitu kenapa tidak bermakna? Tadi Dr. Liva mengatakan bahwa kemungkinan yang diperiksa itu bukan 1,25 OH. Tetapi kita tahu bahwa 1,25 OH itu tidak stabil dalam serum, ya, sehingga kita harus meriksanya 25 OH. Ya, jadi sebetulnya itu bisa mewakili. Jadi apakah ada alasan lain selain itu? Yang pertama. Terus yang kedua, T helper 17 itu meningkat pada ketiga kelompok, tetapi tidak berbeda bermakna secara statistik. Nah, kita lihat bahwa T helper 17 atau Treg ini dengan Treg perbandingannya justru T helper 17-nya naik, tapi Treg-nya turun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan kalau terakhir, kalau kita lihat benang merahnya atau novelty-nya, sebetulnya bagaimana Dr. Liva menyimpulkan apa yang bisa diambil? Karena kalau kemaknaan mungkin secara statistik tidak, tetapi sebenarnya secara klinis banyak manfaatnya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, memang zinc dan vitamin D tidak berbeda bermakna, Prof. Pertama, kemungkinan yang tadi saya sudah sebutkan karena pemeriksaan kita hanya memeriksa 25 OH yang memang memiliki waktu paruh di dalam darah sangat lama, sehingga kita gunakan sebagai pemeriksaan yang setiap hari kita lakukan. Untuk 125 memang memiliki waktu paruh yang lebih pendek, kurang lebih 2 jam saja. Untuk zinc juga seperti itu, karena tidak berbeda bermakna. Bisa karena pada penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan memang zinc ini, kadar zinc di dalam tubuh ini tidak bisa digunakan sebagai biomarker jumlah zinc di dalam tubuh, karena jumlahnya sangat sedikit, tidak memiliki cadangan di dalam tubuh, dan sangat pergerakannya sangat stabil, tidak stabil karena dipengaruhi oleh seperti tadi Prof, katabolisme makanan, terus kemudian proses-proses inflamasi yang ada di dalam tubuh seseorang. Nah, kenapa tidak berbeda bermakna? Selain itu, pada penelitian ini kami tidak mengkoreksi faktor metabolik dan suplementasi, sehingga
tidak bisa mengetahui apakah kadar zinc yang tidak berbeda bermakna ini apakah akibat karena inflamasinya atau karena suplementasi yang dimakan oleh pasien. Selain itu, arti yang tidak berbeda bermakna ini bisa menunjukkan bahwa apakah karena ini penelitiannya case control, Prof, zinc dan vitamin D ini pada preeklamsi awitan dini itu setara dengan preeklamsi awitan lambat dan kehamilan normal pada trimester akhir, bisa menunjukkan keadaan yang hampir sama, di mana pada kelainan ini preeklamsia yaitu inflamasi bisa diperkirakan bahwa terjadi keadaan inflamasi yang hampir mirip pada preeklamsi awitan dini dengan preeklamsi awitan lambat dan kehamilan normal di mana inflamasi yang meningkat pada trimester 3. Karena pada dasarnya jumlah vitamin D itu akan menurun seiring dengan bertambahnya trimester atau bertambahnya usia kehamilan, Prof. Seperti itu. Terus kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai kenapa pada rasio ditemukan sel T helper 17 dan Treg itu meningkat berbeda bermakna, namun pada gambaran masing-masing jumlah sel T helper 17 dan sel Treg-nya tidak berbeda bermakna. Kemungkinan yang dilihat di sini rasionya adalah gap-nya yang cukup jauh ya, Prof, menunjukkan bahwa memang jumlah pada preeklamsi awitan dini sel T helper 17-nya meningkat tinggi dan dilihat dari faktor transkripsi protein A20-nya juga menunjukkan bahwa keadaan inflamasi yang meningkat pada preeklamsi awitan dini dengan jumlah Treg yang rendah. Jadi yang menyebabkan hal ini mungkin karena adanya aktivitas sel T helper 17 yang saat ini dan Treg meskipun jumlah satu persatuannya tidak berbeda bermakna, Prof. Untuk penelitian ini kemaknaan secara klinis pertama kita bisa mengetahui bahwa pada preeklamsia itu memang bisa mengikuti dari gambaran patomekanisme yang sudah didapatkan bahwa preeklamsia itu dimulai dari preeklamsia awitan dini, terutama dimulai dari kehamilan awal akibat adalah kegagalan implantasi di mana adanya peningkatan T helper 17, rasio T helper 17 dan Treg, Prof, sehingga hal itu yang menunjukkan adanya patomekanisme kegagalan invasi yang menyebabkan gagal implantasi pada preeklamsia. Selain itu, adanya korelasi siral dengan sel Treg di sini dapat menunjukkan bahwa kemungkinan ada poin yang bisa digunakan untuk Iya, putus Liva ya. Keluar ya. Prof Iris masih monitor ya? Ya. Ya, saya di RSCM, ya. Ya masih jelas. Jelas. Terliva di mana nih? begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Sambung lagi ya, Dr. Liva. Ya, Prof. Ya. Bisa diulang lagi, Dr. Liva, tadi nampaknya yang terakhir belum terjawab. Bisa diulang lagi jawabannya. Yang kemaknaan ya, Prof ya. Untuk ya, kemaknaan bahwa dari keseluruhan penelitian ini itu sebenarnya dari sini kita bisa memperlihatkan gambaran pertama dari gambaran yang komparatif terdapat jumlah sirel yang rendah. Hal ini kemungkinan bisa berhubungan dengan gangguan implantasi pada awal kehamilan yang berhubungan yang menyebabkan gangguan dengan rendahnya sirel pada sel T helper 1, kemudian berhubungan dengan rendahnya interferon gamma meskipun pada akhir kehamilan itu atau pada preeklamsi berhubungan dengan interferon gamma yang meningkat, namun pada akar masalahnya didapatkan interferon gamma, kemungkinan ada kadar interferon gamma yang rendah sehingga terjadi peningkatan T helper 17 dan rendahnya Treg pada saat implantasi sehingga menyebabkan kegagalan implantasi.
berlanjut kehamilan yang menyebabkan kehamilan preeklamsi awitan dini, di mana terlihat adanya kadar inflamasi yang tinggi, terlihat pada kadar protein A20 yang cukup tinggi pada sel T helper 17. Kemudian terlihat juga dalam rasio T helper 17 dan Treg yang meningkat. Dan adanya korelasi sirel dengan Treg itu menunjukkan bahwa terdapat poin di mana kita bisa melakukan modulasi NF-kappa B pada pasien-pasien yang diperkirakan atau memiliki riwayat preeklamsi pada kehamilan selanjutnya untuk mencegah preeklamsi pada kehamilan selanjutnya. Terima kasih, Prof. Mengenai yang novelty tadi? Novelty pada penelitian ini sebenarnya belum ada penelitian yang menggabungkan analisis faktor NF-kappa B dan sel T pada preeklamsia, Prof. Pertama kali ya, Dr. Liva ya. Ya, Prof. Satu lagi terakhir, Dr. Liva, saya mau tanya. Tadi Dr. Liva menyebutkan NF-kappa B itu sebagai imunomodulasi. Ya, tapi di sini kan ada 5 sebetulnya ya, 5 macam, rel A, sirel, dan yang lain. Kenapa yang dipilih, kenapa rel A dan sirel? Padahal kan ada 3 lainnya. Apakah ini lebih istimewa atau lebih bisa memodulasi pada sel Treg atau sel T yang lain? Baik, Prof. Pada dasarnya NF-kappa B itu ada 5, yaitu P52, P50, rel A, rel B, dan Putus lagi ya. Iya. Beliau di mana ya, Prof Rina ya? Di Mary, Prof Ari. Oh, di Mary. Iya. 50 ini protein 50 dan Putus lagi ya. Putus sebenarnya. Beliau di lantai 11. Di lantai 11, Prof. Mohon maaf, Prof, bahwa NF-kappa B ini ada 5, yaitu P52, P50, rel B, rel A, dan sirel. Untuk P52 dan P50 memang letaknya diaktifkan pertama kali sebelum diaktifkannya sirel dan rel A. Sirel dan rel A ini yang menjadi faktor dilepaskannya untuk masuk ke dalam inti sel, memulai faktor transkripsi, Prof. Sehingga yang kami periksa adalah sirel dan rel A, dan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sirel dan rel A ini sangat berperan pada modulasi dan diferensiasi sel T, Prof. Selain itu, kenapa dipilih yang sirel dan rel A? Karena sirel dan rel A ini berperan aktif pada jalur klasik, Prof. Sedangkan kalau di jalur alternatif adalah menggunakan rel B dan P dan sirel, Prof. Sehingga karena pada proses kehamilan dan preeklamsi yang diaktifkan adalah TNF-alfa, sehingga jalur yang dipilih adalah jalur klasik, dan yang saya periksa adalah rel A dan sirel, Prof. Demikian, terima kasih, Prof. Baik, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, Pak Dekan. Ya, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Harina Eraharjo Salisuruli, konsultan PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan, Prof Rina. Baik, terima kasih Prof Ari sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Liva dan keluarga tentunya atas kerja kerasnya sehingga sudah dapat mencapai tahap ujian promosi ini. Disertasi ini merupakan suatu upaya yang sangat baik untuk menjelaskan patomekanisme dari preeklamsi. Yang saya ingin tanyakan, mungkin mempertajam pertanyaan Prof. Rayuningsi tadi, apa manfaat atau sumbangan dalam setting klinis yang mungkin merupakan tambahan atau perbedaan dari layanan klinis yang sudah ada di saat ini? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, dokter mengatakan bahwa
pemeriksaan sitokin di plasenta merupakan salah satu usulan atau saran untuk penelitian selanjutnya mungkin. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan kadar vitamin D dan seng yang juga di penelitian ini diperiksanya di darah vena. Begitu Dok pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Harina, spesialis urologi konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, manfaat atau sumbangan klinis dari penelitian ini jelas dari penelitian ini karena kami meneliti vitamin D dan seng dan yang terbukti memiliki korelasi terhadap aktivitas NF-kappa B adalah vitamin D reseptor, Prof. Sehingga kemungkinan besar adalah saran sumbangsinya adalah pemberian vitamin D harus diberikan pada pasien yang memiliki riwayat preeklamsi atau memiliki resiko preeklamsi cukup tinggi, dihitung dari penghitungan resiko pada saat kehamilan awal, atau pemberian saran pemberian vitamin D pada pasien-pasien yang akan berencana untuk memulai kehamilan, Prof. Terus kemudian untuk pemeriksaan sitokin untuk pemeriksaan kadar vitamin D dan seng juga perlu dilakukan dinilai kadarnya pada plasenta untuk membandingkan bagaimana dengan kadarnya yang ada di darah vena, Prof. Karena kan pada dasarnya sebenarnya patofisiologi preeklamsia ini bukan di darah vena sebenarnya, Prof. Karena paling tepat adalah penghitungannya di maternal fetal di plasenta, Prof, yaitu maternal fetal interface. Itu. Kenapa saya memilih untuk memeriksa kadarnya di plasma? Karena saya berpikir pada awalnya apakah dengan penelitian ini dapat menemukan biomarker yang mempermudah untuk mendeteksi atau memprediksi terjadinya preeklamsia. Namun di akhir penelitian ini ternyata hasilnya hanya tadi, Prof, yang rasio T-HEL/17, Treg, terus kemudian peningkatan protein A20 pada sel T-HEL/17. Namun kalau ini diperhitungkan untuk penggunaan klinis sepertinya biaya cukup mahal, Prof. Begitu. Terima kasih, Prof. Baik, cukup. Terima kasih, Prof. Ari. Ya, terima kasih, Prof. Rinas. Baik, berikutnya adalah dari Fakultas Kedokteran Profesor Dr. Yohanes C. Moses, PhD konsultan. Silakan, Prof. Yove. Baik, terima kasih Prof. Arisham, pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan pada kami. Ya. Mula pertama saya ucapkan selamat pada Dr. Liva atas keberhasilannya membuat penelitian yang menurut saya cukup rumit ya dengan tingkat kesulitan yang tinggi ya, dan kemudian analisisnya yang saya merasakan benar-benar kita perlu ketajaman pengetahuan tentang latar belakang masalah imunologi, tentang fenomena atau fakta yang terlihat pada data-data yang didapat. Banyak hal-hal yang baru maupun kontroversi yang selama ini belum diketahui ya. Dan saya ucapkan selamat untuk keberhasilannya, tentunya selamat juga buat keluarganya. Ada dua hal yang ingin saya minta klarifikasi ya. Pertama itu terkait dengan kesimpulan dan saran dokter yang walaupun menganjurkan vitamin D untuk sebagai penerapan klinisnya, tapi khusus untuk untuk seng ya itu dokter masih sangat berhati-hati ya. Di sini mengatakan bahwa kadar seng dan vitamin D dalam darah tidak selalu dapat mewakili tingkat nutrisi dan aktivitas. Tadi sudah dijelaskan sebagian ya. Tapi ini terkait dengan penerapan di bidang akademik yang saudara katakan harus mempertimbangkan faktor metabolik dan kondisi inflamasi pasien. Tolong nanti lebih dijelaskan ini hubungannya dengan apa dari fakta
klinis yang atau fakta yang saudara dapat dari penelitian saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada menurut saya, saudara walaupun seorang akademisi setelah menyelesaikan penelitian saudara ini, saudara tentu saja berpraktek sebagai seorang SPOG, ya, yang secara klinik justru harus menerapkan ilmu yang saudara temukan ini, yang saudara miliki untuk kemaslahatan ya pasien masyarakat pada umumnya. Saudara katakan di sini bahwa modulator NF-kappa beta diberikan sejak awal kehamilan untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Ya. Secara klinik apa yang saudara maksudkan di sini? Memang saudara tampilkan pada tinjauan pustaka saudara tampilkan peran dari antiinflamasi ya, aspirin, kemudian glukokortikoid, beberapa vitamin ya. Selain itu saya ingin mendapat pandangan saudara tentang bagaimana sih peran dari simvastatin, pravastatin dalam hal ini ya, yang terkait dengan efek modulator NF-kappa beta ini. Terima kasih, saya ingin mendengar jawaban saudara. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Yohanes, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama ya Prof, kenapa saya menganjurkan vitamin D, dengan jelas menganjurkan vitamin D, karena di sini saya melihat memang tidak ada korelasi yang jelas, korelasi yang kuat pada vitamin D25OH pada preeklamsia, namun korelasi itu tampak pada vitamin D reseptor, sehingga kemungkinan besar memang vitamin D memang harus bekerja dengan vitamin D reseptor untuk memodulasi NF-kappa B yang berguna untuk kehamilan normal, baik kehamilan normal dan preeklamsi. Untuk seng sendiri, Prof, saya tidak berani mencantumkan bahwa memang secara teori pemberian seng ini sangat diperlukan pada diferensiasi maturasi fungsi sel T. Namun dan memang penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kadar seng yang normal pun bisa ternyata pasien dengan kadar seng yang normal itu ternyata memang di dalam tubuhnya mengalami defisiensi, Prof. Sebagai contoh, anak-anak yang mengalami gagal tumbuh di Afrika, Prof, terdapat satu penelitian, satu paper dikatakan ternyata tidak menunjukkan kadar defisiensi zinc. Namun untuk menilai defisiensi zinc-nya itu dinilai dari klinis perbaikan setelah pemberian suplementasi zinc, Prof. Jadi ketika anak-anak itu diberikan suplementasi zinc dan terdapat perubahan klinis, yaitu perubahan pertumbuhan, maka jelas diagnosisnya memang anak-anak itu defisiensi zinc, begitu Prof. Nah, selain itu, untuk menyatakan defisiensi zinc pada orang normal tanpa ada kelainan metabolisme zinc itu kelainan yang defisiensi yang ringan itu tidak menunjukkan gejala klinis yang menonjol, Prof. Gejala klinis yang menonjol akan muncul bila didapatkan defisiensi zinc yang sangat berat. Dan selain itu, pada dasarnya pasien-pasien yang dengan pemberian zinc yang terlalu berlebihan kadangkala tidak langsung menyebabkan kadar zinc di dalam darah akan meningkat, Prof. Kecuali tadi yang saya sebutkan kalau memang dia ada kelainan metabolisme. Karena apa? Karena zinc di dalam usus itu akan diserap, kemudian akan berikatan dengan metaloteonin, dan ada peningkatan metaloteonin tersebut bila terdapat peningkatan metaloteonin dan sudah jenuh, maka absorpsi zinc akan menurun, begitu Prof. Jadi tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah absorpsi zinc yang berlebihan, kecuali memang ada kelainan metabolisme zinc itu sendiri. Dan saya mencoba mencari apakah ada kelainan yang disebabkan oleh kadar zinc yang terlalu berlebihan. Itu memang sangat sulit dicari dan selalu berhubungan dengan kelainan metabolisme zinc. Dan Prof, jadi saya karena tidak ada bukti khusus untuk suplementasi zinc, memang hanya dilihat dari protein A20 dapat berhubungan dengan menekan
NF-kappa B. Namun dari patomekanisme yang saya dapat itu sepertinya lebih cocok untuk menjelaskan perjalanan penyakitnya preeklamsia awitan dini, bukan menjelaskan terjadinya pemberian suplementasi dapat menekan terjadinya preeklamsia awitan dini, sehingga saya tidak berani mengambil kesimpulan bahwa pemberian seng ini dapat mencegah terjadinya preeklamsia awitan dini, begitu Prof. Terus untuk pemberian modulator diberikan seawal mungkin, tentunya pada pasien yang sudah kita lakukan penilaian resiko, yaitu dilihat dari apakah bagaimana riwayat pasien ini, riwayat kehamilan sebelumnya preeklamsia, apakah ada obesitas, kemudian apakah ada faktor-faktor maternal yang berhubungan dengan keadaan inflamasi kronik yang kemungkinan akan menyebabkan inflamasi, dan bisa disertai dengan pemeriksaan Doppler yang kita lakukan pada saat 12 minggu, yang sehingga pada saat itu kita bisa memberikan modulator NF-kappa B, Prof, untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Nah, saat ini memang terapi modulator NF-kappa B atau terapi pencegahan itu sangat berkembang, Prof, untuk mencegah preeklamsi. Bahkan bukan hanya modulator NF-kappa B, mereka saat ini penelitiannya lebih bisa dituju pada mekanisme penambahan nitrit oxide atau pencegahan angiotensinogen atau memperbaiki endothelial dysfunction, begitu Prof. Nah, untuk khusus NF-kappa B, Prof sudah sebutkan mengenai pravastatin. Pravastatin ini memang salah satunya adalah dia akan memperbaiki endothelial dysfunction dengan menurunkan kadar SFLT1, Prof. Dan selain itu ternyata pravastatin ini juga bekerja menekan NF-kappa B, Prof. Seperti dari research yang saya lakukan, ternyata maksudnya dari tinjauan yang saya lakukan dari penelitian sebelumnya, memang NF-kappa B selain bekerja menurunkan SFLT1 yang meningkat pada pasien preeklamsia, yang menunjukkan adanya kegagalan implantasi, ternyata pravastatin ini bisa berguna untuk menurunkan kadar NF-kappa B yang berguna untuk menurunkan kadar inflamasi pada saat awal kehamilan, Prof. Dimaksudkan agar implantasi atau invasi tromboblasnya menjadi baik karena diperlukan sel Treg yang cukup tinggi dibanding sel T helper 17 pada awal kehamilan. Begitu, Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, saya sangat puas dengan jawaban Promovendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baiklah, berikutnya saya persilakan kepada ini kopromotor saudara ya, Dr. Yuditya Purwosunu, SPOG Konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Dr. Yudit. Oh ya, tadi nggak bisa di-unmute. Terima kasih, Prof. Ali, atas waktunya. Saya baru dapat makalahnya pagi ini. Makalahnya ada perbaikan. Pertama saya kasih ucapan selamat pada Dr. Liva. Disertasinya sudah lebih terfokus, lebih mengungkapkan lebih apa adanya dibandingkan pada presentasi sebelumnya. Simpulan dan sarannya memang sesuai hasil penelitiannya, memang tidak ada interpretasi yang lebih lanjut. Jadinya hasil kesimpulannya itu lebih terfokus memang ke arah imunitas ke sinyal dan Treg pada T helper 17 dan T helper 2 dan hubungannya dengan vitamin D memang ya. Yang menjadi pertanyaan ataupun ingin dari Dr. Liva adalah komentarnya, kalau misalnya dari penelitian ini ada nggak terobosan baru untuk membawa pasien-pasien dengan risiko tinggi, khususnya pada pasien preeklamsia, untuk punya outcome yang lebih baik ya, selain dari vitamin D dan mikronutrien yang lainnya. Mungkin dari sisi imunologi, ada yang bisa dikasih modifikasi ataupun terobosan untuk memperbaiki implantasi sehingga sehingga outcome kehamilannya lebih baik lagi. Silakan Dr. Liva. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Yuditya Purwosunu, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut.
Terima kasih dokter. Memang vitamin D, terus kemudian dan mikronutrien lainnya memang bekerja sebagai antioksidan pada NF-kappa B. Untuk faktor terapi atau modulasi yang lain yang bisa memperbaiki implantasi yang berhubungan dengan NF-kappa B yang saat ini yang saya search adalah pemberian progesteron, estrogen itu dapat meningkatkan, memperbaiki, mengregulasi NF-kappa B sehingga bisa meningkatkan kadar sel Treg dan menurunkan sel T helper 17. Selain itu, penggunaan sulfasalazin, hidroksiquinon, terus kemudian pemberian heparin itu juga berhubungan dengan inhibitor NF-kappa B yang berhubungan dengan tujuan meningkatkan Treg dan menurunkan kadar T helper 17, dokter. Selain itu, memang mungkin ada modulasi terapi yang lainnya yang dapat diberikan, namun masih dalam percobaan dokter seperti pemberian metformin, dikatakan juga berhubungan dengan inhibisi NF-kappa B atau penelitian-penelitian lain, namun tidak berhubungan NF-kappa B, dokter, itu adalah menurunkan kadar SFLT1 pada pasien preeklamsia, dokter, dari silent scan atau menurunkan ekspresi TNF-alpha menggunakan obat-obatan antibodi monoklonal, dokter. Namun saat ini itu masih dalam penelitian dan karena obat-obatan tersebut itu masih diteliti tingkat keamanannya pada kehamilan, dokter. Ya, satu pertanyaan lain. Kalau misalnya ada, apakah data ini bisa dipakai misalnya untuk mengidentifikasi dan melihat dari penelitian ini aja ya, dari data penelitian bahwa ada pasien yang dengan high risk itu bisa dilihat T helper 17 dan walaupun tidak applicable mungkin dalam T helpernya dan bagaimana respon imunnya misalnya dengan pengukuran siral ataupun T helpernya, apa itu bisa dilakukan untuk meninjau kira-kira pada pasien ini bisa dikategorisasi punya respon imun yang lebih jelek, lebih sehingga bisa diidentifikasi bahwa ini pasiennya berisiko tinggi. Baik, terima kasih. Ya, baik dokter, terima kasih. Memang pada awalnya penelitian ini muncul karena keinginan peneliti untuk mendapatkan mengetahui apakah memang pada preeklamsia itu ada kelainan yang berhubungan dengan NF-kappa B yang memang dari awal pasien itu memang ada kelainan, dokter. Namun karena jelas pada penelitian ini memang ada korelasi jumlah siral pada Treg, gitu, dokter. Namun karena penelitiannya ini adalah case control dan penelitiannya didapatkan pada darah pasien yang memiliki gambaran klinis yang sudah preeklamsia awitan dini, peneliti perlu melakukan penelitian lanjutan pada pasien-pasien yang memang sebelum menunjukkan adanya gambaran preeklamsia, kemudian kita bisa menghitung bagaimana korelasi atau hubungan sirel atau NF-kappa B pada pasien-pasien yang memiliki resiko preeklamsia itu dokter. Kalau dilihat secara penelitian case control ini, memang tadi saya sudah sebutkan bahwa saya sudah menghitung area under curve untuk rasio T helper 17 dan Treg itu di antara faktor-faktor yang diteliti itu yang memiliki area under curve paling tinggi adalah rasio T helper 17 dan Treg dan protein A20 pada sel T helper 17, dokter, begitu. Ya, terima kasih Dr. Liva, saya puas terhadap jawabannya. Sekian Prof. Ari atas pertanyaan. Waktunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Liva dan juga para penguji dan juga kepada Bapak sekalian yang juga hadir secara virtual. Baik, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Waktu habis, ujian selesai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia
meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Terima kasih. Promosi doktor Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Liva Wijaya, SPOG, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Noroyono Wibowo, SPOG Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Liva Wijaya SPOG menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan Dr. Noroyono Wibowo SPOG Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Liva dan juga keluarganya. Saya sangat yakin Dr. Liva bisa menyelesaikan pendidikan S3 ini karena sejak di PPDS dulu Dr. Liva ini sangat gigih dan ulet gitu. Bahkan kalau jaga boleh dibilang bisa sapu bersih semua pasien yang ada di IGD gitu. Dan ini terbukti dari saat mulai masuk ke program studi S3 dan kemudian dengan segala kendalanya Dr. Liva bisa menyelesaikannya dan juga mau belajar dari semuanya dan juga berhasil mengerjakan semua penelitian ini dengan tangannya sendiri gitu kalau boleh dibilang. Jadi pengalaman dan juga pemahaman dan pengetahuan di bidang ini saya harapkan kepada Dr. Liva untuk tidak berhenti di sini saja, tapi diteruskan dan juga ditularkan kepada teman-teman maupun adik-adik sehingga nantinya akan lebih banyak lagi yang mau untuk mendalami permasalahan yang ada di reproduksi ini. Seperti kita ketahui bahwa hasil Riskesdas dari 2013 ke 2018 itu terjadi lonjakan permasalahan, bukannya penurunan permasalahan, tetapi bertambahnya permasalahan yang terus-menerus. Dan ini tentunya memerlukan sinergisme dari kita semua untuk bersama-sama berkontribusi untuk menurunkan permasalahan yang ada pada hasil Riskesdas di 2018 itu. Jadi saya harapkan Dr. Liva untuk tidak mengakhiri pergelutannya di bidang penelitian dan juga pengajaran hanya sampai di sini, tapi semoga diteruskan dan diperkaya lagi untuk memahami tentang permasalahan dan juga mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang reproduksi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga lebih rajin lagi dan lebih mau berbagi ilmu lagi kepada adik-adik dan juga sejawat lainnya. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bowo. Atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas, saya juga ingin ucapkan selamat kepada Dr. Liva Wijaya karena keberhasilannya hari ini mencapai gelar doktor. Dan untuk informasi saja bahwa Dr. Liva Wijaya ini doktor
di tahun 2020. Dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Bowo tadi, bahwa apa yang dihasilkan, riset yang dihasilkan oleh Dr. Liva Wijaya ini adalah suatu kontribusi ya untuk bagaimana kita bisa membantu mencegah terjadinya kematian ibu hamil khususnya pada preeklamsi. Jadi ini memang masih banyak rahasia yang belum terungkap, dan hari ini salah satu rahasia itu sedikit-sedikit diungkap oleh Dr. Liva Wijaya, ya, terutama dengan peran nutrisi dalam hal ini seng dan vitamin D. Bagaimana kita bisa membuat patofisiologi, ya, pentingnya kedua zat gizi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang tadi Dr. Liva Wijaya ini beliau bukan, artinya sehari-hari ini sebagai seorang klinisi, ya, bukan jadi staf pengajar, tapi tentu dokter ini saya berharap tetap minat untuk melakukan riset, atau mungkin juga nanti bergabung dalam satu institut pendidikan itu juga memungkinkan gitu ya. Karena sayang kalau memang ini artinya Anda sudah mencapai jenjang akademik tertinggi sebagai doktor, tapi tidak dimanfaatkan gitu ya untuk kepentingan orang banyak. Karena sejatinya kan ketika kita sudah sampai di jenjang akademik ini, mestinya selain juga tentu bermanfaat untuk kepentingan Anda sebagai seorang klinisi, ya, membantu pasien-pasien, tapi tentu juga tetap bisa berkontribusi untuk keilmuan ini, ya, paling tidak tentu dari kasus-kasus yang Anda tangani. Dan ya pada kesempatan ini tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Ketua Program Studi Profesor Soendro, dan juga kepada Sekretaris Program Studi Profesor Hairina yang juga jadi penguji pada hari ini, dan tentu juga kepada promotor Profesor Dr. Noriono Wibowo SPOG Konsultan, Guru Besar Departemen Ilmu Psikologi FKUI, dan juga kopromotor Dr. Yuditya Purwosunu SPOG Konsultan, dan kepada tim penguji, pertama tentu kepada penguji tamu kita, Guru Besar Tetap Ilmu Obstetrik Ginekologi FK Unpad, Profesor Dr. Yohanes C. Mose, SPOG Konsultan. Terima kasih, Prof. Dan juga kepada para penguji lain, Profesor Dr. Rahyuningsih Dharma, SPPK Konsultan, dan juga penguji Profesor Dr. Harina E. Raharjo, Urologi Konsultan ini. Jadi alhamdulillah ini hari ini Dr. Liva diuji oleh 5 guru besar, ya, dengan 1 calon guru besar. Baiklah, dan juga pada kesempatan ini tentu saya ingin juga mengucapkan selamat, ya, kepada, di sini disebutkan orang tua Pak Eko Wijaya dan Ibu Heni Wijaya yang telah mendidik dan mendoakan sepanjang waktu Dr. Liva, dan juga dukungan kakak adik ini disebutkan Lita Wijaya ST, Dr. Lina Wijaya SPB, dan Dr. Indra Wijaya. Jadi support keluarga begitu penting untuk mengantarkan sejawat kita Dr. Liva Wijaya mencapai jenjang akademik tertinggi. Baiklah, dan juga tentu kepada yang hadir di sini, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian support dukungannya, ya, teman-teman sejawat mungkin sesama waktu ngambil SPOG, mungkin juga sama waktu di S1 di Maranatha, ya, mungkin juga teman-teman di rumah sakit di mana saat ini Dr. Liva bekerja. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ini selalu ada pantun yang disampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi saya mulai, ya. Dr. Liva lahirnya di Mojokerto, S1-nya di Maranatha. Betul ya, Dr. Liva ya? Ya, soalnya kalau salah ini saya mesti ganti pantun lagi, lama lagi nanti ini. Ya, Dr. Liva lahirnya di Mojokerto, S1-nya di Maranatha. Jalan-jalan ke Mojokerto yang terkenal dengan onde-ondenya, betul ya? Ya. Selamat untuk Dr. Liva Wijaya yang meneliti preeklamsia. Penelitian S3-nya membahagiakan kita semua.
Terima kasih pantunnya. Ya, siap, makasih. Baiklah, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.